Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Tim Son Simamora. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel Tim Son Simamora, yang sering berkunjung dan yang baru berkunjung. Silahkan untuk tetap like, subscribe, dan di komen juga. Dan jangan lupa membunyikan notifikasi loncengnya untuk tetap selalu mendapatkan notifikasi-notifikasi dari channel Tim Son Simamora. Kali ini kita akan membahas mengenai pengertian PHK. Nah, pengertian PHK ini sering salah kaprah, sering disalah mengertikan oleh teman-teman pekerja dan masyarakat umum, sering menyalahartikan maksudnya dan artinya yang sebenarnya. PHK itu adalah pemutusan hubungan kerja. Pengertiannya adalah pemutusan hubungan kerja itu adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu. Jadi PHK itu mengakhiri suatu hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja. Itulah PHK, pemutusan hubungan kerja. Jadi dengan adanya PHK maka diakhiri yang dulunya ada perjanjian kerja, yang dulunya ada kontrak, yang dulunya ada hubungan erat dan keterikatan antara pekerja dan pengusaha dengan adanya pekerjaan, maka diakhiri. Itulah maksud dan arti dari pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah mengundurkan diri itu termasuk PHK? Apakah pensiun itu termasuk PHK? Atau meninggal dunia, apakah termasuk PHK? Nah, jadi itu tadi. Jadi kita harus tahu artinya dulu ya. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban. Nah, dengan pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhir hak dan kewajiban antara pekerja dengan pengusaha. Jadi si pengusaha tidak ada kewajiban terhadap si pekerja dan tidak ada juga haknya untuk si pekerja lagi, dan pekerja pun sebaliknya seperti itu, tidak ada lagi haknya untuk si pengusaha dan tidak ada juga kewajibannya terhadap si pengusaha. Nah, jadi timbal balik itu diakhiri, diputus. Nah, jadi hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja tidak ada lagi, diakhiri. Itulah pengakhiran hubungan kerja atau pemutusan hubungan kerja. Nah, kalau pertanyaannya tadi apakah itu mengundurkan diri dihitung PHK dan pensiun dihitung PHK, atau orang yang meninggal dihitung PHK, itu semua adalah masuk dalam lingkaran PHK. Pengunduran diri itu ada PHK juga, pensiun itu PHK juga, terus meninggal juga PHK, dan hitungannya itu ada masing-masing. Dan ini hitungannya kalau mau teman-teman lihat hitungannya adalah sudah ada di video-video sebelumnya di channel Tim Son Simamora. Itu bahkan membahas itu sampai 15 bagian, dan itu bisa dilihat di video-video sebelumnya. Nanti akan saya lampirkan linknya di deskripsi video ini yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja itu. Nah, itu semua masuk dalam lingkaran pemutusan hubungan kerja gitu. Pengakhiran hubungan kerja antara pekerja, buruh, dan pengusaha. Nah, lalu hal-hal penting apa yang perlu diperhatikan dalam PHK? Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh baik itu pengusaha maupun pekerja yang perlu diperhatikan dalam lingkup pengakhiran hubungan kerja itu? Nah, sebenarnya secara undang-undang pengusaha ataupun perusahaan
selalu dianjurkan untuk menghindari pemutusan hubungan kerja atau pengakhiran hubungan kerja antara pekerja dengan buruh. Selalu itu, dan itu disarankan. Jangan ada pengakhiran hubungan kerja. Habis kontrak PHK termasuk ya. Itu teman-teman. Terus yang perlu diperhatikan adalah satu, maksud dan alasan PHK diberitahukan pengusaha kepada pekerja atau serikat buruh, yang kalau ada serikat buruh di dalam perusahaan itu, kalau pekerja itu adalah anggota serikat buruh, nah itu harus diberitahukan ya, harus disampaikan ke yang bersangkutan dan juga serikat buruh yang menaungi pekerja tersebut. Terus pemberitahuan dibuat dalam bentuk tertulis dan ada surat resmi dibuat, diberitahukan dan disampaikan ke yang bersangkutan dan serikat buruh, disampaikan secara patut dan sah, dan itu harus resmi dengan surat lengkap dengan kopiah tersurat. Surat pemberitahuan itu harus disampaikan 7 hari sebelum tanggal PHK gitu. 7 hari yang patut ya. Tapi kalau untuk resign, berakhir kontrak, terus pensiun, meninggal dunia, itu tidak perlu dibuat surat pemberitahuan ya. Tidak perlu dibuat pemberitahuan. Yang ada pemberitahuan tadi itu adalah masa percobaan. Nah itu harus ada pemberitahuan ya, masa percobaan. Terus PHK karena ada permasalahan dalam itu. Terus jika pekerja telah dapat menerima surat pemberitahuan PHK dan menyetujuinya, dan ini begini teman-teman, kalau teman-teman sudah menerima surat PHK, dibaca, kalau setuju ya oke, monggo, tidak apa-apa, tidak perlu dibalas kalau setuju ya. Tetapi kalau tidak setuju, itu harus dibalas maksimal 7 hari setelah diterima surat pemberitahuan. Jadi teman-teman ini mau di PHK nih, di PHK lalu diberitahu, lalu teman-teman nggak mau di PHK karena memang kita masih butuh pekerjaan. Nah itu harus dibalas dengan surat resmi ke perusahaan. Balas surat resmi dengan perusahaan maksimal 7 hari setelah surat diterima. Dan itu harus dibalas supaya PHK tidak berlanjut gitu, supaya nanti perusahaan juga tahu untuk langkah selanjutnya itu ya. Batasannya ada sampai maksimal di 7 hari harus dibalas. Jika menyetujui maka perusahaan nanti akan melaporkan ke Disnaker, dan jika menolak surat pemberitahuan itu, maka itu tadi dibalas dan nanti tidak lanjutnya akan ada proses selanjutnya itu adalah adanya persidangan dan mediasi ya. Ada mediasi bipartit itu adalah antara pengusaha dengan pekerja. Terus nanti kalau tetap tidak tercapai kesepakatan, nanti ada tripartit itu antara pengusaha, pekerja, lalu dimediasi oleh Disnaker yang di bidang perselisihan hubungan industrial, nanti akan dimediasi. Artinya tiga kubu ini, tiga instansi, pekerja, perusahaan, dan Disnaker akan sebagai mediatornya, dan akan dimediasi kira-kira kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan, diselesaikan, artinya win-win solution ya. Itu pada saat nanti tidak diterima oleh pekerja surat pemberitahuan PHK-nya. Nah, dan dari situ kalau memang tidak tercapai lagi kesepakatan, artinya si pekerja dan pengusaha tidak ada kesepakatan yang tercapai dalam tripartit, maka nanti akan berlanjut di pengadilan perselisihan hubungan industrial. Nah itu teman-teman PHK. Jadi sekali lagi, PHK itu adalah pengakhiran hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha, dan yang masuk di dalamnya adalah termasuk mengundurkan diri juga, dan termasuk juga yang pensiun, meninggal, dan semua itu masuk dalam pengertian pemutusan hubungan kerja. Artinya pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban. Jadi itu dulu pengertian yang paling mendasar teman-teman. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran antara hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja.
Kira-kira begitu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tetap untuk like dan komen. Dan bagi teman-teman yang baru gabung, silakan subscribe dan bunyikan notifikasi loncengnya supaya mendapat notifikasi-notifikasi video selanjutnya dari channel Tim Son Simamora. Atas dukungannya terhadap channel ini, saya ucapkan terima kasih. Salam.